Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Pada pertemuan kita kali ini kita bahas tentang maslahah mursalah. Seperti di awal saya sampaikan bahwa ada dua dalil di dalam hukum Islam, yaitu ada yang mansus dan ada yang ghairu mansus, ada yang berdasarkan wahyu dan ada yang berdasarkan bukan wahyu. Yang berdasarkan bukan wahyu itu terbagi menjadi dua. Ada yang muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama, dan ada mukhtalaf fih yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Nah, pada saat ini kita akan bahas salah satu dalil hukum Islam yang itu masih diperselisihkan oleh para ulama apakah memang valid dijadikan sebagai dalil hukum ataukah tidak, yaitu maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah mursalah itu adalah al-manfaat al-mutlaqah, kemanfaatan secara mutlak. Apapun yang itu dikatakan manfaat, ya, maka itu dikatakan maslahah mursalah. Sedangkan menurut istilah adalah al-wasfu allazi yulaimu tasarrufati syar'i wa maqasidihi, yaitu sifat yang sesuai dengan pelaksanaan syariat dan juga tujuan-tujuan dari syariat. Jadi ketika segala sesuatu itu sesuai dengan syariat dan juga tujuan-tujuan syariat, sesuatu itu dikatakan sebagai maslahah mursalah. Tetapi kalau dilihat dari dalilnya memang nggak ada. Walakin lam yashhad lahu dalilun muayyanun. Memang tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan tentang persoalan itu. Tetapi dilihat bahwa sifat dari persoalan itu sesuai dengan pelaksanaan manifestasi dari syariat dan juga tujuan-tujuan dari syariat itu sendiri. Itulah yang kemudian disebut dengan maslahah mursalah. Di dalam kita mempelajari kemaslahatan secara mendasar itu ada beberapa kajian-kajian, tahapan-tahapan yang itu perlu kita ketahui. Jadi ada tahapan atau tingkatan di dalam kemaslahatan itu, yaitu yang pertama adalah ad-daruriyah. Ad-daruriyah itu adalah kemaslahatan yang primer, yang mau nggak mau harus terwujud. Karena biasanya ketika tidak terwujud ada sesuatu yang bisa mengancam, bahkan bisa mengancam nyawa. Dan ini harus terwujud. Ya, sehingga mau nggak mau ini adalah merupakan aturan yang harus dilaksanakan, mau tidak mau. Kita contohkan misalkan di dalam menutup aurat misalkan ada sisi dururiyah. Laki-laki ketika melaksanakan sholat maka sisi dururiyahnya itu adalah dia menutup ma baina surrah wa rubbah, menutup anggota tubuh di antara pusar sampai lutut. Itu yang harus ditutup ya oleh seorang laki-laki di dalam melakukan sholat. Namun ketika memang hanya mempedulikan kemaslahatan yang sifatnya dururiyah ini, itu akan terjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Masa ada orang ke masjid jamaah hanya memakai sarung kan gitu ya, yang sarungnya itu sudah menutup ma baina surrah wa rubbah, menutup di antara pusar sampai lutut, yang itu memang sah ya, karena memang sifat dururiyah ya, inti dari menutup aurat itu bagi laki-laki di dalam sholat adalah ma baina surrah wa rubbah. Tetapi persoalannya kan itu tadi, persoalannya ketika dia di masyarakat kemudian keluar ke masjid jamaah dengan hanya memakai sarung, atasannya tidak ada, maka menjadi persoalan. Maka kalau seperti ini tidak menimbulkan maslahat dia di dalam melakukan sholat, tetapi sah sholatnya karena kemaslahatan primernya itu, dururiyahnya itu menjadi sesuatu yang sudah terwujud ya, sudah terpenuhi. Tetapi dia tidak melihat bahwa dia itu sholat bersama dengan orang lain, yang orang lain melihat ya, dan di dalam kita dalam suasana kemasyarakatan gitu ya, maka kesopanan adat, kesopanan itu adalah merupakan harga mati. Kita sopan, kita berakhlak itu merupakan sesuatu yang penting di tengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu penting juga ketika kita memperhatikan pakaian-pakaian kita gitu ya. Apalagi dalam dalam sholat gitu ya. Pakaian kita yang menutup aurat yang sudah terpenuhi tadi itu setidaknya ditambahlah gitu ya, ditambah sehingga dia akan memunculkan sebuah kemaslahatan yang kedua, yaitu kemaslahatan hajiyah, kemaslahatan yang sifatnya itu ibaratkan di dalam kebutuhan itu adalah kebutuhan yang sekunder ya, tidak begitu penting tapi lumayan gitu ya. Jadi sesuatu yang memang dibutuhkan, tetapi ketika tidak dilakukan itu sebenarnya tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Cuma hanya ada selentingan tadi ya, kalau yang menutup aurat tidak terpenuhi hajiyah ini ada selentingan dari pihak lain bahwa orang kok sholat kok kayak gitu ya, kayak gitu ya, bisa-bisanya sholat kok hanya pakai sarung kan gitu. Nah itu yang didapatkan itu, sehingga pandangan-pandangan orang itu tentunya membuat kita nggak nyaman ya tentunya ya, kalau di tengah-tengah masyarakat dibully atau diperbincangkan seperti itu kan tentunya tidak nyaman. Maka perlu ada ketentuan hajiyah, yaitu kebutuhan yang sifatnya adalah sekunder ya, sehingga kalau kita lihat di dalam berpakaian ya, yang sekunder ini perlu terwujud juga, yaitu menutup auratnya itu mulai dari pundak gitu ya, mulai dari pundak sampai mata kaki. Itu kan akan lebih sopan gitu ya, akan lebih sopan ketika kita menggunakan pakaian yang menutupnya dari pundak sampai ke mata kaki. Nah kemudian setelah orang itu memakai pakaian dari pundak sampai ke mata kaki, ternyata pakaiannya banyak motif, pakaiannya banyak gambarnya, pakaiannya banyak tulisannya gitu ya, sehingga mengakibatkan persoalan menutup aurat yang walaupun itu sudah menutup antara sudah sampai pada pundak sampai ke mata kaki, itu akhirnya tidak terwujud kayak gitu ya, kesopanan dari situ ya. Kenapa? Karena tadi ada banyak gambar, ada banyak tulisan, dan itu sangat mengganggu, terutama ketika kita berjamaah gitu ya. Orang yang berjamaah di belakang kita, yang baju kita itu banyak tulisan di belakangnya, itu akan selalu terbaca, akan selalu terlihat oleh orang yang di belakangnya. Kan kasihan membuat orang itu jadi sholatnya tidak khusyuk gitu ya, tidak membuat fokus sholatnya itu, karena lebih fokus membaca tulisan yang ada di baju kita. Nah, maka kalau seperti itu perlu ya pemenuhan kemaslahatan yang sifatnya adalah tahsiniyah atau kebutuhan yang tersier gitu ya, kebutuhan yang tersier. Makanya dari sini ketika tiga hal ini terwujud, makanya gambarannya adalah baju putih gitu ya, baju putih terus kemudian eh, apa, tidak ada warna, tidak ada motif, polos berarti gitu ya, putih polos, tidak ada tulisan, dan juga tidak ada sampai mencetak lekak-lekuk tubuh kayak gitu. Makanya kenapa kok pakai jubah berwarna putih menjadi sunnah, karena semua kemaslahatan terpenuhi, sehingga ketika kita melakukan perbuatan atau perkataan apapun yang itu menimbulkan kemaslahatan dari tiga tingkatan ini, maka kita sebenarnya sudah melaksanakan sisi syariat, yaitu karena kita sudah menggunakan dalil hukum berupa maslahah mursalah. Oleh karena itu walaupun memang tidak ada dalil secara spesifik ya yang disebutkan di dalam Quran maupun hadis, tetapi ruh dari maqasid syariah, ruh dari syariat itu ada pada kemaslahatan yang dimunculkan, yang ditimbulkan dari perbuatan yang kita lakukan itu. Nah ini yang kemudian karena tidak selalu bersandar kepada nas itu, oleh sebagian ulama ini nggak valid kalau kemudian dijadikan dalil gitu ya. Tapi bagi sebagian ulama ini sangat cocok karena rohnya itu syariat itu sendiri. Karena sisi syariat itu kan jalbul masolih dan darul mafasid, menarik segala kemaslahatan dan juga menolak segala kemaudorotan. Menarik kemaslahatan diambil oleh dalil hukum yaitu maslahah mursalah, menolak segala maudorot diambil oleh dalil hukum berupa saddu dzari'ah. Itu yang kemudian menjadi pembahasan kita kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.